Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penyaji yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Asar Rahman dan rekan saya ini Panji Anugrah Sanjaya akan membawakan materi tentang PSAK 72 dan PSAK 73. Yang mana materi PSAK 72 ini yakni tentang pendapatan dari kontrak pelanggan, dan PSAK 72 sendiri yakni tentang sewa. Untuk pembahasan yang pertama yaitu PSAK 72 akan dibacakan oleh teman kita yakni Panji Anugrah Sanjaya. Kepada Panji kita persilakan. Pertama, kelompok kami akan menyampaikan tentang PSAK 72, yaitu pendapatan dari kontrak dan pelanggan, yang meliputi pendahuluan, pengakuan, pengukuran, biaya kontrak, penyajian, dan pengungkapan. Yang pertama, pendahuluan, yaitu yang pertama akan membahas tentang tujuan, menetapkan prinsip tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Mencapai tujuan dari ini adalah entitas mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Yang kedua, mempertimbangkan syarat kontrak serta seluruh fakta dan keadaan yang relevan. Yang terakhir, mengatur akuntansi untuk kontrak individual dengan pelanggan. Yang selanjutnya ada ruang lingkup untuk seluruh kontrak dengan pelanggan terkecuali yang ada di bawah ini, yaitu kontrak sewa, kontrak asuransi, instrumen keuangan, hak atau kewajiban kontraktual lain, pertukaran non moneter antara entitas dalam lini bisnis yang sama untuk memfasilitasi penjualan kepada pelanggan atau pelanggan potensial. Untuk kontrak atau selain yang tercantum yang di atas hanya jika pihak lawan kontrak adalah pelanggan. Pernyataan ini mengatur akuntansi untuk biaya inkremental atas perolehan kontrak dengan pelanggan dan biaya yang terjadi untuk memenuhi kontrak dengan pelanggan jika biaya tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan lain. Entitas menerapkan hanya untuk biaya yang terjadi terkait kontrak dengan pelanggan yang termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengakuan, mengidentifikasi kontrak. Entitas mencatat kontrak dengan pelanggan jika kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak dengan komitmen untuk melaksanakan kewajiban. Yang kedua, entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang dialihkan. Yang selanjutnya, entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan. Yang keempat, kontrak memiliki substansi komersial. Yang terakhir, kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi hak dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Yang selanjutnya ada kombinasi kontrak. Entitas mengkombinasikan dua atau lebih kontrak yang disepakati kepada waktu yang sama dengan pelanggan yang sama dan mencatat kontrak tersebut sebagai kontrak tunggal jika satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, kontrak dinegosiasikan sebagai satu paket dengan tujuan komersil tunggal. Yang kedua, jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak bergantung kepada harga atau pelaksanaan dari kontrak lainnya. Yang terakhir, barang atau jasa dijanjikan dalam kontrak merupakan kewajiban pelaksanaan tunggal. Selanjutnya, pengakuan PSAK 72 ada tentang modifikasi kontrak. Modifikasi kontrak adalah perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak yang disetujui oleh para pihak dalam kontrak. Entitas mencatat modifikasi kontrak sebagai kontrak terpisah jika 1. Ruang lingkup kontrak meningkat karena penambahan barang atau jasa yang disajikan bersifat dapat dibedakan. Harga kontrak meningkat oleh sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual berdiri sendiri entitas atas penambahan barang atau jasa yang disajikan dan penyesuaian yang tepat terhadap harga yang mencerminkan keadaan kontrak tersebut. Selanjutnya, pengakuan dari PSAK 72 akan membahas mengidentifikasi kewajiban dan pelaksanaan. Pada awal kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang disajikan dalam kontrak dengan pelanggan
dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan, baik suatu barang atau jasa. Serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan secara substansial, sama, dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan. Yang selanjutnya, pengakuan PSAK 72 itu menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Entitas mengakui pendapatan ketika entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika pelanggan memperoleh pengendalian aset atas kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu. Kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan pada waktu tertentu. Yang terakhir adalah pengukuran kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan secara penuh. Banyak pembahasan dari PSAK 72 di luar pengukuran. Ketika kewajiban pelaksanaan diselesaikan, entitas mengakui pendapatan atas sejumlah harga transaksi atau yang tidak termasuk estimasi atas imbalan variabel yang dibatasi yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan. Menentukan harga transaksi. Entitas mempertimbangkan syarat kontrak dan praktis bisnis umum entitas untuk menentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga. Pengukuran dari PSAK 72 selanjutnya adalah mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Tujuan ketika mengalokasikan harga transaksi adalah entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan dan jumlah yang menggambarkan jumlah imbalan diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Untuk memenuhi tujuan alokasi, entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap barang pelaksanaan yang diidentifikasi dalam kontrak dengan dasar harga jual berdiri sendiri relatif. Pertama, alokasi berdasarkan harga jual berdiri sendiri, alokasi diskon, alokasi imbalan variabel. Yang terakhir adalah perubahan dalam harga transaksi. Selanjutnya, pembahasan yang kita akan bahas dari PSAK 72 ini adalah biaya kontrak. Biaya kontrak di sini terdiri dari tiga, yaitu biaya inkremental atas perolehan kontrak. Yang kedua, biaya pemenuhan kontrak. Yang terakhir, amortisasi dan penurunan nilai. Pembahasan dari PSAK 72 yang selanjutnya adalah penyajian. Ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan kewajibannya, entitas menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan sesuai aset kontrak atau liabilitas kontrak, bergantung pada hubungan antara kinerja entitas dan pembayaran pelanggan. Entitas menyajikan hak tanpa syarat terhadap imbalan secara terpisah sebagai piutang. Pembahasan terakhir dari PSAK 72 adalah pembahasan tentang pengungkapan. Tujuan persyaratan pengungkapan adalah agar entitas mengungkapkan informasi yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut, entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang seluruh hak berikut. Yang pertama, kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, mempertimbangkan signifikan dan perubahan dalam pertimbangan yang dibuat dalam menerapkan pernyataan ini terhadap kontrak tersebut. Yang terakhir, aset yang diakui dari biaya untuk perolehan atau memenuhi kontrak dengan pelanggan. Setelah PSAK 72 pendapatan dari kontrak dan pelanggan, kelompok kami akan membahas tentang PSAK 73 tentang sewa yang akan disampaikan oleh Saudara Asar. Kepada Saudara Asar, persilakan untuk menyampaikan presentasi. Terima kasih kepada Saudara Panji. Materi berikutnya yaitu tentang PSAK 73, yaitu sewa. Yang mana sewa ini terdiri dari tujuan, ruang lingkup, pengecualian pengakuan, mengidentifikasi sewa, masa sewa, penyewa, pesewa, dan transaksi jual dan sewa balik. Yang pertama, tujuannya yaitu menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa. Tujuannya untuk memastikan bahwa penyewa dan pesewa memberi
menyampaikan informasi relevan dengan cara yang merepresentasikan dengan tepat transaksi tersebut. Informasi tersebut memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Entitas mempertimbangkan syarat dan ketentuan kontrak dan seluruh fakta dan keadaan yang relevan ketika menerapkan pernyataan ini. Entitas menerapkan pernyataan ini secara konsisten untuk kontrak dengan karakteristik serupa dan dalam keadaan serupa. Berikutnya ruang lingkup. Yang pertama, ruang lingkupnya terdiri sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui. Kemudian sewa aset biologis yang diatur dalam PSAK 69 yang berisi tentang agrikultur yang dimiliki oleh penyewa. Kemudian ketiga yaitu perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup ISAK 16. Keempat yaitu lisensi kekayaan intelektual yang diberikan oleh pesewa PSAK 72. Kemudian terakhir yang kelima yaitu hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi PSAK 19, yaitu aset tak berwujud untuk item seperti film rekaman video, karya panggung, manuskrip, hak paten, dan hak cipta. Kemudian yang ketiga yaitu pengecualian pengakuan. Penyewa dapat memilih untuk tidak menerapkan persyaratan dalam paragraf 22-49 untuk sewa jangka pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Jika tidak memilih, maka penyewa mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa tersebut sebagai beban. Jika penyewa mencatat sewa jangka pendek, maka penyewa mempertimbangkan sewa tersebut sebagai sewa baru. Pemilihan sewa jangka pendek dibuat berdasarkan kelas aset pendasar yang terkait dengan hak guna tersebut. Kelas aset pendasar adalah pengelompokan aset pendasar dengan sifat dan penggunaan yang serupa dalam operasi entitas. Kemudian yang keempat yaitu mengidentifikasi sewa. Entitas menilai apakah kontrak merupakan sewa atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Jangka waktu dapat dideskripsikan sebagai jumlah penggunaan aset identifikasian. Entitas menilai kembali apakah suatu kontrak merupakan sewa atau mengandung sewa jika syarat dan ketentuan kontrak. Kemudian masih dalam mengidentifikasi sewa, memisahkan komponen kontrak. Untuk suatu kontrak yang merupakan sewa, entitas mencatat masing-masing komponen sewa dalam kontrak sebagai sewa secara terpisah dari komponen non-sewa. Penyewa untuk kontrak yang mengandung komponen sewa dan tambahan satu atau lebih komponen sewa atau non-sewa, penyewa mengalokasi imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa. Kemudian harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan non-sewa ditentukan berdasarkan harga yang akan dibebankan oleh pesewa atau pemasok serupa kepada entitas untuk komponen tersebut atau komponen serupa secara terpisah. Sebagai cara praktis, penyewa dapat memilih berdasarkan kelas aset pendasar untuk tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa, dan memilih mencatat masing-masing komponen sewa dan komponen non-sewa terkait sebagai komponen sewa tunggal. Kecuali cara praktis dalam paragraf 15 diterapkan, penyewa mencatat komponen non-sewa dengan menerapkan pernyataan relevan lainnya. Untuk kontrak yang mengandung komponen sewa, pesewa mengalokasi imbalan dalam kontrak dengan menerapkan PSAK 72. Kemudian masa sewa. Entitas menentukan masa sewa sebagai periode sewa yang tidak dapat dibatalkan. Juga periode yang dicakup oleh pilihan untuk memperpanjang sewa, kemudian periode yang dicakup oleh pilihan untuk menghentikan sewa. Dalam menilai apakah penyewa bisa untuk memilih memperpanjang sewa atau untuk tidak menghentikan sewa, entitas mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan yang memberikan insentif ekonomi bagi penyewa untuk mengeksekusi pilihan untuk memperpanjang sewa atau tidak melakukan opsi untuk menghentikan sewa. Penyewa menilai
kembali apakah bisa untuk mengeksekusi opsi perpanjangan atau untuk tidak mengeksekusi opsi penghentian. Entitas merevisi masa sewa jika terdapat perubahan dalam periode sewa yang tidak dapat dibatalkan. Kemudian keenam, penyewa. Yang pertama, pengakuan. Pengakuan pada tanggal permulaan, penyewa mengakui aset, hak guna, dan liabilitas sewa. Kemudian pengukuran terdiri dari pengukuran awal dan pengukuran selanjutnya. Untuk pengukuran awal aset hak guna, pada tanggal permulaan, penyewa mengukur aset hak guna pada biaya perolehan. Untuk pengukuran awal liabilitas sewa, pada tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka penyewa menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa. Kemudian pengukuran selanjutnya untuk aset hak guna. Setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur aset hak guna dengan menerapkan modal biaya kecuali entitas menerapkan modal pengukuran lain yang dideskripsikan dalam paragraf 34 dan 35. Pengukuran selanjutnya untuk liabilitas sewa. Setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa dengan pertama meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa, kemudian mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar, dan mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali. C. Penyajian. Penyewa menyajikan dalam laporan posisi keuangannya atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya terhadap aset hak guna secara terpisah dari aset lainnya dan liabilitas sewa secara terpisah dari liabilitas lain. Dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, penyewa menyajikan beban bunga atas liabilitas sewa secara terpisah dari beban penyusutan untuk aset hak guna. Beban bunga atas liabilitas sewa merupakan komponen biaya keuangan, di mana PSAK 1 mensyaratkan untuk disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dalam laporan arus kas, penyewa mengklasifikasi pembayaran kas untuk bagian pokok liabilitas sewa dalam aktivitas pendanaan, pembayaran kas untuk bagian bunga liabilitas sewa dengan menerapkan persyaratan dalam PSAK 2, pembayaran sewa jangka pendek, pembayaran sewa aset bernilai rendah, dan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa dalam aktivitas operasi. Kemudian terakhir ada pengungkapan. Tujuan pengungkapan adalah agar penyewa dapat mengungkapkan informasi dalam CALK serta informasi yang diberikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas penyewa. Kemudian masuk dalam P-sewa. Klasifikasi sewa. P-sewa mengklasifikasikan sewanya ke dalam sewa operasi dan pembiayaan. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Sedangkan sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Kemudian yang B, sewa pembiayaan. Untuk pengukuran dan pengukuran, pada tanggal permulaan, pesewa mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan dalam laporan posisi keuangan dan menyajikannya sebagai piutang pada jumlah yang sama dengan investasi neto sewa. Kemudian untuk pengukuran awal, pesewa menggunakan suku bunga implisit dalam sewa untuk mengukur investasi neto sewa. Kemudian pesewa lanjutan. Pengukuran awal pembayaran sewa termasuk investasi neto sewa. Pada tanggal permulaan, pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran investasi neto sewa meliputi pembayaran atas hak
untuk menggunakan aset mendasar selama masa sewa yang belum diterima pada tanggal permulaan. Sebagai berikut, pembayaran tetap dikurangi dengan insentif sewa terutang, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, jaminan nilai residual yang diberikan kepada pesewa oleh penyewa, harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup yakin untuk mengeksekusi opsi tersebut, pembayaran penalti karena menghentikan sewa. Kemudian sewa pembiayaan lanjutan ada pesewa pabrikan atau dealer. Pada tanggal permulaan, pesewa pabrikan atau dealer mengakui item berikut masing-masing sewa pembiayaannya: pendapatan sebesar nilai wajar aset pendasar, biaya penjualan sebesar biaya perolehan, laba atau rugi penjualan. Berikutnya adalah B, sewa pembiayaan. Untuk pengukuran selanjutnya, pesewa mengakui penghasilan keuangan sepanjang masa sewa berdasarkan suatu pola yang merefleksikan tingkat imbalan periodik yang konstan atas investasi neto pesewa. Kemudian ada modifikasi sewa. Pesewa mencatat modifikasi atas sewa pembiayaan sebagai sewa terpisah jika modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset mendasar atau lebih. Imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga sendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu. Kemudian jenis sewa operasi, pengakuan dan pengukuran. Pesewa mengakui pembayaran sewa dari sewa operasi sebagai penghasilan dengan dasar garis lurus atau dasar sistematik lain. Pesewa menerapkan dasar sistematik lain jika dasar tersebut lebih merepresentasikan pola manfaat dari penggunaan aset pendasar yang menurun. Untuk penyajian, pesewa menyajikan aset pendasar sewa operasi dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan sifat aset pendasar tersebut. Pengungkapan. Tujuan pengungkapan adalah agar pesewa mengungkapkan informasi dalam CALK serta informasi yang ada dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan kas pesewa. Kemudian ke-8, transaksi jual dan sewa balik. Jika entitas mengalihkan aset kepada entitas lain dan menyewa aset tersebut kembali dari pembeli sewa, maka baik penjual penyewa maupun pembeli pesewa mencatat kontrak pengalihan dan sewa dengan menerapkan paragraf 9-103. Menilai apakah pengalihan aset merupakan penjualan. Entitas menerapkan persyaratan penentuan kapan kewajiban pelaksanaan dalam PSK 72 telah terpenuhi untuk menentukan apakah pengalihan aset dicatat sebagai penjualan aset tersebut. Pengalihan aset merupakan penjualan jika memenuhi, maka penjual penyewa mengukur aset hak guna yang timbul dari sewa balik pada proporsi jumlah tercatat aset sebelumnya yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan oleh penjual penyewa. Pembeli pesewa mencatat pembelian aset dengan menerapkan pernyataan yang relevan dan untuk sewa dengan menerapkan persyaratan akuntansi pesewa dalam pernyataan ini. Pengalihan aset bukan merupakan penjualan jika memenuhi, maka penjual penyewa melanjutkan pengakuan aset alihan dan mengakui liabilitas keuangan sebesar hasil pengalihan, dan pembeli pesewa tidak mengakui aset alihan dan mengakui aset keuangan sebesar hasil pengalihan. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Dari kami kelompok penyaji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.